Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abelia Manalu, biasa dipanggil Abel, dengan nomor induk mahasiswa 121512451 dari kelas TIF 1A, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Kasim. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas yang telah diberikan oleh Bapak Febianto, yaitu rangkuman sistem digital meliputi materi plexer, rangkaian sekuensial, memori, dan ALU. Selamat mendengarkan. Materi pertama yang akan saya jelaskan adalah plexer. Plexer dibagi menjadi dua macam, yaitu multiplexer dan demultiplexer. Multiplexer adalah komponen elektronika yang bisa memilih input yang akan diteruskan ke bagian output. Tujuan dari multiplexer itu sendiri adalah untuk menghubungkan salah satu input ke jalur output tergantung pada sinyal kontrolnya. Contohnya telah saya berikan pada gambar di sebelah kanan. Yang pertama, A multiplexer. Yang kedua ada demultiplexer. Demultiplexer atau yang sering disebut juga sebagai data distributor, di mana berfungsi mendistribusikan data-data digital yang ada pada input ke salah satu dari beberapa output yang tersedia. Contoh simpel yang telah saya berikan adalah gambar di sebelah kanan, di mana 1:4 demux, di mana menghasilkan I menghasilkan Y0, Y1, Y2, Y3. Itu adalah contoh dari demultiplexer. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian yang memiliki output yang tidak hanya bergantung pada masukan sekarang, namun juga pada masukan sebelumnya. Rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian logika sekuensial. Rangkaian logika sekuensial adalah rangkaian logika yang memperhatikan adanya faktor waktu. Di dalam sebuah rangkaian sekuensial, terdapat rangkaian utama yang biasa disebut sebagai flip-flop. Fungsi dari flip-flop adalah sebagai pengingat atau memori, di mana flip-flop mampu melakukan penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberi. Ciri utama agar dapat mengetahui bahwasannya itu adalah flip-flop adalah keluaran key dan key bar selalu berlawanan atau stabil. Di sini saya memberikan contoh ketika key sama dengan 0, maka key bar adalah 1 atau sebaliknya. Karena kondisi kedua keadaan stabil, maka rangkaian dapat disebut sebagai rangkaian bistabil. Macam-macam dari flip-flop. Rangkaian flip-flop pada umumnya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu SR flip-flop, D flip-flop, T flip-flop, dan JK flip-flop. SR flip-flop adalah singkatan dari set and reset. Sesuai dengan namanya, SR flip-flop ini terdiri dari dua masukan input, yaitu S dan R. Dan juga terdapat dua keluaran, yaitu key dan key accent. Selanjutnya ada JK flip-flop. JK flip-flop juga merupakan pengembangan dari SR flip-flop yang paling banyak digunakan. JK flip-flop memiliki 3 terminal input, J, K, dan CL atau clock. Selanjutnya ada D flip-flop. D flip-flop pada dasarnya merupakan modifikasi dari SR flip-flop, yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT inverter dari input S ke input R. Nah, berbeda dengan SR flip-flop, D flip-flop ini hanya memiliki satu input, yaitu input atau masukan. Yang keempat ada T flip-flop. T flip-flop merupakan bentuk sederhana dari JK flip-flop, di mana kedua input J dan K dihubungkan sehingga sering disebut juga sebagai single JK flip-flop. Rangkaian sekuensial juga terdapat register. Register adalah rangkaian yang tersusun dari satu atau beberapa flip-flop yang digabungkan menjadi satu. Register digunakan sebagai penyimpan data dan sebagai counter dan operasi bilangan. Jika menyimpan 4 bit data, maka register harus terdiri dari 4 buah flip-flop. Cara menyimpan data register itu dibagi menjadi dua macam, yaitu parallel in dan serial in. Parallel in adalah semua bagian register atau masing-masing flip-flop diisi pada saat bersamaan.
Sedangkan serial in adalah data dimasukkan bit demi bit, mulai dari flip-flop yang paling ujung sampai semuanya terisi. Dengan adanya menyimpan, pasti ada juga mengeluarkan. Nah, cara untuk mengeluarkan data register yaitu seperti penyimpanan data untuk mengeluarkan data juga dalam register ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dikeluarkan secara sejajar dan dikeluarkan secara seri. Nah, sehingga register dapat dibagi atas 4 macam. Parallel in, parallel out, atau bisa disebut dengan PIPO, serial in, serial out, atau bisa disebut dengan SISO, parallel in, serial out, atau bisa disebut dengan PISO, dan serial in, parallel out, bisa disebut dengan SIPO. Materi selanjutnya adalah counter. Counter merupakan register yang mampu menghitung jumlah pulsa detak yang masuk melalui masukan detakannya. Nah, counter ini digunakan untuk berbagai operasi aritmatika, pembagi frekuensi, penghitung jarak, penghitung kecepatan yang pengembangannya digunakan luas dalam aplikasi penghitungan pada instrumen ilmiah. Contohnya seperti kontrol industri, komputer, perlengkapan komunikasi, dan sebagainya. Counter itu terdiri dari flip-flop yang diserikan di mana keadaan arus keluarnya ditahan sampai adanya clock. Counter dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu synchronous dan asynchronous, di mana keduanya dibedakan dengan bagaimana cara di clock. Pada synchronous, counter pemicuan flip-flop dilakukan serentak atau dipicu oleh satu sumber clock. Susunan flip-flopnya itu paralel, sedangkan untuk asynchronous counter, minimal ada salah satu flip-flop yang clocknya dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau sumber clock lain yang susunan flip-flopnya itu seri. Ini selanjutnya dalam presentasi saya adalah memori. Memori merupakan istilah generik yang merujuk pada media penyimpanan data sementara pada komputer. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Nah, memori itu merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer, di mana memori ini biasanya merujuk pada media atau tempat untuk menyimpan data. Dapat dikatakan bahwasanya memori merupakan perangkat keras yang khas digunakan untuk penyimpanan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali saat diperlukan. Pendengar pasti sudah tahu bahwasanya memori itu dibagi menjadi dua macam, yaitu RAM dan juga ROM. RAM atau memiliki kepanjangan Random Access Memory adalah salah satu hardware di dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan berbagai instruksi program, di mana RAM dapat membaca semua data dan informasi yang disimpan dan menjadi tempat penyimpanan sementara saat program di dalam komputer sedang dijelaskan. Nah, RAM ini sendiri itu dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama adalah DRAM. DRAM ini adalah RAM yang direfresh oleh CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Yang kedua ada SDRAM. SDRAM adalah RAM lanjutan dari DRAM, namun telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM ini lebih cepat dibandingkan dengan DRAM. Yang ketiga ada DDR-RAM, yaitu adalah RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM, dan juga DDR-RAM ini juga memiliki generasi terbaru, yaitu DDR2 dan DDR3 dan kemungkinan akan terus berlanjut. Yang keempat ada RDRAM. RDRAM adalah RAM yang proses kerjanya lebih cepat pada umumnya, lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4. Yang kelima ada SRAM, di mana RAM yang dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyerapan atau refresh dari CPU. Nah, jenis RAM ini itu proses kerjanya lebih cepat dibandingkan dengan DRAM dan SDRAM. Jenis RAM yang terakhir adalah EDORAM, yaitu RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium. Nah, jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, di mana memori dibagi menjadi dua macam, yaitu RAM dan ROM. Kali ini kita akan membahas tentang ROM. ROM atau kepanjangannya Read Only Memory, yaitu sebuah perangkat keras pada
komputer atau PC yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. Di mana ROM ini mempunyai sifat permanen yang artinya program atau data yang disimpan dalam ROM tidak mudah hilang ataupun berubah-ubah walaupun aliran listrik sudah dimatikan. Fungsi dari ROM adalah sebagai media penyimpanan firmware, yaitu perangkat lunak atau sering disebut juga dengan software yang berhubungan dengan hardware. Sama seperti RAM, ROM juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama disebut dengan mask ROM, yaitu ROM yang tidak dapat ditulis ulang atau non-flashable, sehingga ROM jenis ini tidak dapat ditingkatkan. Yang kedua ada PROM, yaitu Programmable Read-Only Memory, di mana chip memori yang dapat diisi dengan data sekaligus. Yang ketiga ada EPROM, yaitu Erasable Programmable Read-Only Memory, di mana jenis ROM yang dapat diprogram ulang dan dihapus. Dan yang terakhir ada EAROM, yaitu Electrically Alterable Read-Only Memory, yaitu jenis khusus dari PROM yang dapat dihapus dengan perintah listrik. Materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah Arithmetic Logic Unit atau biasa disingkat dengan ALU. Adalah suatu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi penghitungan aritmatika dan logika. Satu komponen CPU yang berfungsi menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah dari otak komputer, yaitu CPU. Nah, sesuai dengan namanya, perangkat ini lebih berkonsentrasi pada fungsi aritmatika dan fungsi logika. Tujuan utama dari Arithmetic Logic Unit adalah melakukan semua penghitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU merupakan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut dengan adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program, dan operasi logika meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operasi logika, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan terkait materi rangkuman sistem digital sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Febianto. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.